Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari. Firman Tuhan hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kebetulan sering terdengar ketika sesuatu hal terjadi tanpa direncanakan atau disengaja. Banyak kisah kejadian dalam hidup kita yang kita anggap sebagai suatu kebetulan belaka. Padahal kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu hal terkecil sekalipun telah dirancang oleh Tuhan dan itu Ia izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Hari ini dengan jenis makanan yang kita makan atau dalam kondisi kesehatan yang baik atau mungkin sedang menghadapi masalah yang besar atau sedang bahagia karena sesuatu hal, apakah ini semua merupakan suatu kebetulan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang Gideon. Siapa Gideon? Kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Midian membuat hidup orang Israel sangat melarat, lalu mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan lalu mendatangi Gideon, anak Yoas. Ia seorang yang paling muda dari kaum keluarganya. Ia seorang pengirik gandum dan itu pun dilakukan di tempat yang tersembunyi, dalam tempat pemerasan anggur karena takut terhadap orang Midian. Malaikat Tuhan menghampirinya dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saya yakin Gideon tidak menyangka Tuhan berkata demikian kepadanya. Gideon menyadari siapa dirinya, ia hanyalah seorang yang paling muda dari kaum keluarganya. Bahkan ia dalam tempat tersembunyi karena takut ketahuan musuh. Tetapi mengapa Tuhan menghampirinya dan berkata bahwa ia seorang pahlawan yang gagah berani? Gideon menanggapi dengan berkeluh kesah, mempertanyakan penyertaan Tuhan terhadap bangsanya. Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Gideon bahwa Tuhanlah yang menyertainya dan Tuhan jugalah yang mengutusnya. Jika kita perhatikan keseluruhan pasal 6, Kitab Hakim-Hakim, di sana Gideon tidak hanya bertanya dan Tuhan menjawab, tetapi untuk memastikan dan memperkuat kepercayaan Gideon terhadap perintah Tuhan kepadanya, ia meminta tanda dan Tuhan mengabulkannya. Dengan tanda yang dikabulkan oleh Tuhan, yakinlah Gideon bahwa ia yang muda, yang kecil, lemah, dan tak punya kekuatan apa-apa dipilih oleh Tuhan. Bukan karena ia bisa, tetapi kekuatan Tuhan menyertainya. Tuhan tidak salah dalam menunjuk Gideon menjadi hakim bagi bangsanya, memimpin Israel keluar dari jajahan orang Midian. Ya, Tuhan menyertai Gideon. Tuhan memberi kekuatan kepada Gideon. Tuhan memberi kekuatan kepada Gideon dan sebelumnya tidak melihat bahwa ia akan bisa dan mampu memimpin bangsanya. Tetapi penyertaan Tuhan cukup bagi Gideon untuk membuatnya percaya diri maju menjadi pahlawan yang gagah berani. Apakah cerita Gideon ini terjadi secara kebetulan? Tentu saja tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Gideon ini kita belajar. Ada 2 hal. Yang pertama, tetaplah menaruh harap pada Tuhan karena ia dapat dipercaya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah setia dan tidak pernah ingkar janji. Tetapi terkadang tanpa kita sadari kita masih meragukannya. Dan Tuhan sedih ketika kita meragukannya. Mari terus bangun kepercayaan terhadap janji-janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah dalam memberi janji itu kepada kita. Yang kedua, jangan batasi Tuhan yang hendak bekerja di dalam hidup kita dengan keterbatasan kita. Gideon muda, kecil, tak punya kekuatan. Tetapi Gideon percaya Tuhan yang berfirman itu akan melaksanakan apa yang difirmankannya. Mari dengan rendah hati, serahkan keterbatasan kita kepada Allah yang tidak terbatas itu dan biarkan Ia berkarya di dalam dan melalui kita. Karena semua itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah salah dalam segala hal. Karena itu, mampukan kami untuk mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang dan pelita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.